ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة أعوذ بالله من أحوال أهل النار أصبحنا وأصبح الملك لله الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Alhamdulillah kita masih hidup, berarti masih ada waktu untuk beramal, masih ada waktu untuk memperbaiki, masih ada waktu untuk menaikkan derajat kita. Subuh ini Allah izinkan kita berada di tempat yang mulia ini. Masya Allah, tabarakallah. Ada yang bisa memberitahukan Ustaz keutamaan salat subuh berjamaah? Yang tahu tunjuk tangan dengan dalilnya. Silakan. Paham pertanyaannya? Keutamaan salat subuh berjamaah. Hari ini kalian pulang ke rumah, sah? Insya Allah. Insya Allah, makanya tidak ada ngantuk sendiri kok, karena dah mikir pulang semua. Baik, maka Ustaz akan bikin ngantuk sekarang. Nah, ayo. Siapa yang tahu keutamaan salat Jumat berjamaah? Salat subuh berjamaah. Tadi pakai dalil, sekarang tidak pakai dalil dah, pakai hadis. Ayo, banyak tapi satu aja. Angkat suaranya. Terlepas dari kata syaitan. Dari kata syaitan. Boleh lah. Jauh sebenarnya tapi tak apa. Sahih. Ya, bangun. Siapa yang bangun langsung berdiri terlepas satu ikatan. Qadar syaitan. Tapi belum begitu mengena, tak apa-apa. Terlepas ikatan syaitan. Nah, yang lain. Masya Allah. Seperti salat semalam digabung dengan salat isya. Ya, man shalla al-isya'a bi jama'atin fa ka'annama shalla nisfa lailah. Siapa yang salat isya berjamaah seperti salat wajib setengah malam. Bukan salat sunat. Ramadan salat sunat, ini salat wajib. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla al-laila kullah. Ta'am. Masya Allah. Berapa sih? Sempurna? Masya Allah. Ahsan.
Ada, masya Allah. Ah, pahalanya seperti haji dan umrah. Ikhtalata alaika al-hadis, dakhala haditsun bi hadis. Kalau dakhala hadits bi hadis, kadang menyebabkan hadisnya dhaif. Itu tapi ada kaitannya dengan subuh ya. Man shalla subha fi jama'atin thumma qa'ada fi musallahu hatta tushriqa asy-syams wa lam yuhdits wa shalla rak'ataini fa ka'annama kutiba lahu ajru hajatin tamatin tamah. Baik, tidak apa-apa, menyenak juga sedikit lah. Jazakallah khair. Ada lagi yang masya Allah, ahsanta, mumtaz, dijaga, dilepaskan dari sifat munafik. Sahih? Fadal. Masya Allah. Dah qadiyal amrul ladzi fihi tustaftawun. Nah, alhamdulillah. Dan yang sangat penting sekali, man shalla subha fi jama'atin fa huwa fi zimmatillah. Siapa yang salat subuh berjamaah dijamin Allah. Dijamin Allah. Ada seorang anak SD tidak buat PR, lalu nak dihukum oleh ibu gurunya. Katanya, Bu, ibu tak bisa menghukum saya. Kamu melawan ya? Tidak, Bu. Cuma Nabi mengatakan siapa yang sholat subuh berjamaah dijaga oleh Allah. Tadi saya sholat subuh berjamaah, maka saya dijaga oleh Allah. Akhirnya tidak jadi dihukum. Nah itu. Jadi kalau tidak PR nanti bilang sama Ustaz. Jadi karena menghormati hadis Nabi, menghormati sunnah Nabi SAW, ibu itu tak jadi menghukumnya. Gitu juga nanti kalau pas sampai di rumah marah ayah ibu, bilang qala Rasulullah SAW, la taghdab walakal jannah. Masya Allah. Tapi kalau ada ayah tak paham pak ya budak kan apa makna dia ni. Terjemahkan sekali, jangan marah, ayah dapat surga. Itu pokoknya Nabi kita sorong, orang segan sama Nabi. Kalau sama kita mungkin tidak segan, sah? Jadi gitu juga kita dalam beramal sehari-hari. Kalau ditanya, kamu buat alasannya apa? Nabi yang suruh, sah? Ada yang berani debat Nabi? Enggak. Makanya jangan maju sendiri, bawa Nabi alaihissalatu wassalam. Tayyib, bersyukur kita. Alhamdulillah. Setelah istirahat kita masih sehat, berada di tempat yang baik pula. Di mana kita sekarang ini? Apa namanya? Disebut dengan Baitullah. Saya nak tanya, apa makna Baitullah? Bukan terjemahnya, bukan rumah Allah, bukan. Apa makna masjid disebut dengan Baitullah? Apa faedahnya? Kalau dalam ilmu nahwu, faedah idhafahnya di sini untuk apa? Yang tahu tunjuk tangan. Silakan. Berasal dari kata sajadah itu dari semangat, jadi masjid tempat sujud. Bukan, Baitullah. Kenapa disebut Baitullah? Apakah Allah butuh rumah? Tidak. Jadi Karena masjidlah tempat kita berdiri kepada Allah. Antum sudah mencoba menjawab, walaupun tidak tepat, tidak ada masalah. Tak. Itu percobaan harus saya hargai. Nah, ahsan itu. Tapi barakallahu fiik. Baik. Jawabannya masih memutar-mutar. Idhafat di sini menisbatkan rumah ke Allah disebut dengan yang tahu aja, yang tak tahu dia aja. Yang tahu tunjuk tangan. Ayo, Mumtaz.
Sama dengan itu ya. Percobaan tidak ada masalah. Anda sudah mencoba. Silakan, silakan. Masya Allah. Nah. Karena sama ya, tidak apa-apa, sudah coba juga. Sini. Tidak berani mencoba, alhamdulillah. Silakan. Tak. Barakallahu fiik. Ada lagi yang coba? Silakan coba. Masih jauh juga, tapi tak apa-apa. Silakan. Nah, tak. Asal berani mencoba, saya apresiasi. Sama jawabannya. Tempat ibadah, tempat yang suci, tidak ada masalah. Sini. Tapi belum tepat. Sini. Nah. Jawabannya betul, tapi bukan yang dituju. Dah. Kalau gitu saya jawab ya. Mana hadiah? Ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah SWT, disebut Baitullah bukan karena Allah butuh rumah, tapi ini namanya idhafatu tasyrif. Semua yang dinisbatkan kepada Allah menjadikan mulia. Jadi bait ini karena dia Baitullah, maka dia mulia. Maka masuk ke sini tidak sama dengan masuk ke rumah manapun. Sahih? Kalau kita masuk ke istana presiden aja ada protokolernya. Sah? Tidak sembarang masuk kan? Sahih? Makanya tidak sembarang masuk. Itu sebabnya Ustaz belum pernah mau masuk. Karena tidak mau masuk istana kecuali kalau sudah jadi presiden. Kalau dibawa ajak masuk, alhamdulillah sudah beberapa kali, tidak salah sudah 5 kali. Karena kegiatan di internasional diajak masuk, terus saya bilang saya belum mau masuk, tapi tidak bilang sama presidennya. Apa sebab? Terlalu banyak protokolernya. Kalau protokolernya ke masjid tidak apa-apa, sebab berpahala semuanya. Tapi protokoler ke istana bikin masalah. Semua diperiksa. Sahih? Kemudian tidak wajib wudu. Kadang-kadang terpaksa menahan buang air lama-lama. Acaranya jam 9, datang sudah jam 7. Sah? Habis itu tidak ada bagi yang bagi duit dong. Cerita utang yang banyak. Mohon maaf. Biarlah saya doakan saja dari tempat jauh. Karena kadang-kadang terlalu dekat tidak bagus. Biarlah hati bersama, jiwa raga berjauhan. Daripada raga bersama, hati saling berseberangan. Jelas? Jadi masuk ke sini semuanya baik. Sahih? Tadi sebelum masuk ada wudu. Masya Allah, wudu membersihkan. Ketika melangkah ke sini baca bismillah. Masya Allah, baca bismillah barakah. Baik, masuk ke masjid pakai kaki kanan atau tangan kanan? Tangan kanan. Kaki kanan juga barakah. Sebelum duduk sholat dulu dah. Makanya masjid ini semuanya baik. Sampai di dalam kita jaga adab. Yang tadi hatinya marah, di sini tenang. Yang tadi malas, di sini rajin. Yang tadinya lapar, masuk masjid tambah lapar. Iya, hilang sebentar. Alhamdulillah. Hatinya tadi terkunci, sekarang terbuka. Oleh itu bersyukur kita pada Allah SWT. Pagi ini kita berada di sini. Taib, mau lama-lama atau sebentar saja? Alhamdulillah. Kayaknya sudah selesai ya ujiannya. Alhamdulillah. Barakallah. Selamat. Ya. Kalau gitu kita hari ini bebas. Gaya bebas, Insya Allah
Insya Allah serius, santai sampai selesai 4S. Nah, insya Allah serius santai selesai 10 menit, selesai 10 jam tidak akan sampai. Nah, pulang jam berapa? 12. Oh, ada 6 jam lagi. Alhamdulillah, panjang waktu kita. Gimana kita tamatkan kitab nih? Pokoknya wattaqullaha mastata'tum, sesanggup kita, insyaallah taala. Baik ikhwani fillah, salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Andainya kita sekarang bersamanya, pasti akan berbeda suasana. Sahih? Tahu enggak kalian Nabi rindu sama kita? Hah? Saya rindu bertemu dengan saudaraku, katanya. Para sahabat, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Kata Nabi, antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Saudaraku adalah man amana bi walam yarawni, mereka adalah yang beriman kepadaku walaupun belum melihatku. Yatamanna ahadukum ayyatiyani binafsihi wa malihi, dia ingin datang bertemu denganku walaupun mengorbankan harta dan anaknya. Bi ahlihi wa malihi, maaf, bukan binafsi, bi ahlihi wa malihi. Masya Allah, tabarakallah. Rindu kali bertemu Nabi, rindu bertemu Nabi. Tidak ada anak-anak sampai orang tua bangga bila bertemu dengannya, dekat dengannya, kecuali senang sekali. Ada yang kenal sama Anas ibn Malik? Anas ibn Malik, sahabat kecil Nabi. Sejak umur 10 tahun sampai Nabi wafat di umurnya 20 tahun, beliau punya kesan indah selalu selama 10 tahun. Mudah-mudahan Ananda di Utsaimin ini dengan Ustaz Jona 5 tahun 6 tahun indah selalu saja. Ya, caranya apa? Nah, buatlah seperti Anas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas tidak bikin marah Nabi, Nabi tak bikin Anas tidak senang. Jadi sama-sama menyenangkan. Maklumlah perangai anak-anak, kan umur 10 tahun masih kanak-kanak ya. Kamu umur berapa sekarang? 20. Oh, 12. Tidak anak-anak lagi kan? Dah besar nih, tidak lama lagi nikah. Ini liburan mau nikah. Liburan ini mau nikah. Belum, alhamdulillah. Mana tahu. Seperti Amr bin Al-As dulu, umur 13. Umur berapa? Beda umurnya dengan anaknya hanya 13 tahun. Berarti dia nikah umur 12 tahun. Mau? Belum, alhamdulillah. Sekarang umur 32 aja masih kecil kata orang ya. Nah, jadi Anas selama 10 tahun itu senang dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi pun senang dengan Anas, sehingga Anas dapat doa untuknya dari Nabi. Ada yang tahu apa doa Nabi untuk Anas ibn Malik? Mumtaz. Banyak anak umur panjang, itu aja. Banyak anak rezeki sikit. Allah berkahi rezeki dan umurnya, banyak hartanya, banyak anaknya. Mumtaz. Siapa nama saya? Habib, bukan Anas. Biar banyak anaknya, jadi Anas ya. Anda mau banyak anak? Terus di sini. Banyak anak, banyak rezeki. Masya Allah. Dari mana saya? Pasir Pengarayan, Masya Allah. Ayakallah.
banyak anaknya, banyak rezekinya, panjang umurnya. Ada yang tahu berapa umur Anas ketika meninggal? Yang tahu kita kan? Ada? Yang di belakang-belakang boleh juga, sudah tadi ya? 103 duluan ya, enggak boleh. 103 tak? Masya Allah. Yang tahu jumlah anaknya berapa? Kamu dapat angka dari mana? Ibnu Hajar bilang lebih dari 100. 100 lebih. Berapa bininya tuh? Sahih, dua-duanya sahih. Bagi dua ya. Dia bilang 80 tadi, ini lebih 100. Tak. Bagi dua. Masya Allah. Masya Allah. Ada yang mau punya anak lebih 100? Tidak ada yang mau. Subhanallah. Mau? Ada yang mau tadi? Mau? Enggak. Kenapa kalian tidak mau? Anak itu kekayaan. Sahih? Kalau saya mau. Sebab setiap anak soleh mendoakan orang tuanya, naik derajatnya. Saya mau. Kalau bisa nanti anak-anak saya anaknya masing-masing 100, mau saya. Amin. Karena banyak anak banyak rezeki, banyak doa. Kalian terbayang susahnya ya, tidak terbayang bahagianya. Alhamdulillah. Baik, oleh itu kita berselawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan hati kita rindu kepadanya. Ya, kita baca sedikit ya. Kita baca ya. Ya, Masya Allah. Bismillah. Di antara adab, dan kita akan bergaul dengan masyarakat. Setelah kita bergaul di sini, nanti pulang kalian akan bergaul dengan masyarakat. Sahih? Tidak mungkin lah kalian 24 jam dalam kamar terus. Tidak mungkin kan? Mesti kita nak bertemu orang. Minimal salat fardu 5 rakaat. 5 waktu. Ahsantum. Saya kira lupa pula sampai di rumah. Di sini 5 waktu, sana tinggal 5 rakaat maghrib dan subuh saja. Selebihnya hilang bagi jalan. Enggak ya? Alhamdulillah. Tetap 5 waktu, bukan 5 rakaat. Mumtaz. Jadi di antara adab as-salaf fi ta'amuli ma'an nas yunsifuna mukhalifihim walau kanu mabghudina masnunin. Mereka tetap adil kepada orang yang berbeda dengan mereka pendapatnya. Saudara-saudara kita yang berseberangan dengan kita, nggak boleh kita zalimi, baik hak ilmiahnya ataupun hak muamalahnya, nggak boleh dizalimi. Bukankah kita dilarang zalim kepada orang kafir? Zalim pada orang kafir boleh? Tidak boleh. Dalam hadis disebutkan ittaqu da'watal mazlumi fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Jangan atau hati-hati terhadap doa orang yang dizalimi, karena doanya tak ada pembatas antara dia dengan Allah. Dalam riwayat lain, hatta law kana kafiran, sekalipun orang kafir. Orang kafir kalau berdoa dikabulkan Allah apa enggak? Kalau dia berdoa ikhlas,
dikabulkan. Ada kadang-kadang orang itu, orang kafir itu kadang ikhlas berdoa. Tolong baca ayat Syekh. Falamma ghasiyahum maujun da'awallaha mukhlishina lahuddin. Ya, ketika mereka dilanda ombak besar, mereka berdoa hanya kepada Allah. Habis itu falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Tapi setelah mereka balik ke daratan selamat, balik lagi syiriknya. Jadi kadang-kadang ada masanya mereka musyrikin itu tinggal syiriknya ketika dalam terdesak. Kadang-kadang berbeda terbalik dengan orang kita hari ini. Di saat terdesak datang syiriknya, di saat lapang lumayan tidak syiriknya. Nah, ini lebih bahaya lagi. Ketika terdesak ingat guru, jangan ingat guru, ingat Allah. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Masya Allah. Jangan ingat guru, ingat Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, jadi kita disuruh untuk bersikap adil terhadap orang yang berbeda dengan kita. Sekalipun ada benci dalam hati, membenci orang yang zalim boleh, membenci orang yang zalim boleh, membenci orang berbuat dosa boleh, tidak boleh. Ada orang pencuri, kalian suka ya? Mak, kalau suka sama pencuri, sama-sama mencuri kita nanti, oi. Kalian suka tak sama orang korupsi? Mak ada paham juga korupsi anak Usaimin ini. Karena memang itu berita. Sahih? Benci tak? Benci tak? Benci, tapi boleh tak kalian jarah rumahnya? Paham kan? Benci boleh, tapi tak boleh dizalimi. Boleh tak dikempeskan ban mobilnya? Boleh. La ilaha illallah, jangan woi. Zalim kita. Astagfirullahaladzim. Siapa yang ngajar ini? Tak boleh. Baik, mana yang lebih besar? Dosa syirik daripada dosa korupsi? Syirik. Mana yang lebih besar? Dosa kafir daripada korupsi? Kafir. Oleh sebab itu membenci syirik dan orang musyrik, membenci kafir dan orang kafir adalah boleh. Jelas? Dan wajib mana? Sebab kalau kita tak benci kesyirikan, kita akan berdekat-dekatan dengannya. Kalau dekat-dekat dengannya, akan terpapar virusnya. Sahih? Kalau tak benci kepada orang kafir, kita akan akrab dengannya. Kalau akrab dengan orang kafir, menular kekafirannya. Kalau kita tak benci sama orang korupsi, kita akan dekat-dekat dengannya. Kalau dekat-dekat dengannya, dapat percikannya. Sah? Kalau dekat tak benci sama pencuri, kita dekat-dekat dengannya. Kalau dekat-dekat dengannya, kita dicurinya. Sah? Oleh sebab itu membenci orang yang bersalah, membenci orang yang berdosa adalah berpahala. Jelas? Jelas? Tetapi menzaliminya berdosa. Sekarang kalau ada pencuri, kita berhutang kepadanya, boleh tidak dibayar? Kamu pencuri, saya tidak bayar hutang, boleh? Tidak boleh, harus bayar. Jelas?
Dia pencuri tapi harus dapat bantuan. Sah? Gara-gara dia mencuri tidak diberi bantuan? Dengar baik-baik. Ada pencuri lari dia masuk kolong itu. Kalian sorakin, alhamdulillah, biar mati situ gitu. Ditolong nak? Ditolong nak? La haula wala quwata. Oi, tadi mana yang besar, dosa mencuri apa dosa kafir? Kafir. Sekarang ada orang kafir di peperangan terluka di depan kita. Boleh tak obati? Oh, tahu kalian? Bahkan itu adalah berbuat baik kepada orang yang sakit, orang yang tertawan, termasuk tanda-tanda orang selamat di akhirat. Sah? Wa yut'imuna at-ta'ama miskinan wa yatiman wa asira. Jadi harus dibedakan benci dengan zalim. Jelas? Ada kisah. Ini kisah nyata. Kalian kenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi? Kenal semua. Di mana jumpa? Masya Allah. Ini panglima luar biasa. Ada yang tahu prestasinya yang paling terkenal? Tunjuk ke tangan. Yang nggak tahu prestasi, membebaskan dari siapa? Dari siapa? Hindu, Buddha, Konghucu? Dari Salim. Ahsanta, kaum Salim, mumtaz. Masya Allah. Berapa orang yang dia bunuh? Berapa rakyat sipil yang dia bunuh setelah dia menguasai Baitul Maqdis? Alhamdulillah, enggak ada. Mumtaz. Masya Allah. Jelas? Lihat Salahuddin Al-Ayyubi, panglima besar Islam, pembebas Palestina. Ada yang mau jadi pembebas Palestina? Tidak ada. Mau? Alhamdulillah, harus. Kita tunggu waktunya. Ya, karena sekarang tidak ada izin. Buya pun tak izinkan sekarang tuh. Buya, boleh ke Palestina sekarang? Belum ada izin. Jadi kita harus ada izinnya. Karena perang itu sendiri juga ada aturannya. Tidak sembarangan, Taib. Salahuddin Al-Ayyubi, menurut kalian benci tak sama orang kafir? Benci tak sama orang kafir? Apa buktinya? Diperanginya. Sahih? Taib. Tapi dia zalim tak sama mereka? Kan saya bilang tadi, jatuh pencuri, masuk kolong, lalu kalian sorakin gitu ya. Harus kalian selamatkan. Hukum mencurinya nanti diproses. Sekarang kewajiban kita menolong dan menyelamatkannya. Paham? Benci? Iya, hatiku benci. Tetapi saya harus berikan haknya. Kalian kadang-kadang juga di rumah ketika kena marah sama ayah atau ibu, kadang-kadang rasa benci datang juga ya. Iya ya. Bonci dong ayah ini dia. Tidak pandai jadi ayah. Walaupun sementara nanti sayang lagi. Tapi boleh tidak melawan? Tahu kan? Kadang ayah kita suruh sholat masjid, dia tidak ke masjid, benci kita nengoknya, tapi boleh tak tinju ayah? Jadi boleh tak caci ayah? Boleh maki ayah? Boleh laknat ayah? Tidak. Kita tetap mendoakannya, tetap menghormatinya. Paham? Jadi dalam benci ada ridho. Dalam benci ada hak-hak yang harus ditunaikan. Salahuddin benci sama orang kafir. Buktinya dia berjuang untuk membebaskan negeri-negeri Islam dari kezaliman orang kafir. Lihat, ketika panglima tertinggi perang salib, ada yang tahu namanya atau gelarnya?
Siapa gelarnya? Lionheart, hati singa. Sini, masya Allah. Saya namanya lupa, kamu yang ingat ya. Nah, fadhal. Si hati singa sakit. Ini dalam suasana berperang. Beritanya sampai ke Salahuddin Al-Ayyubi. Beritanya sampai pada Salahuddin Al-Ayyubi. Apa yang dilakukan oleh Salahuddin? Dia menyamar jadi tabib. Sebab kalau dia datang sebagai jenderal, tidak akan mau orang itu menerimanya mengobati. Sah? Dia menyamar, pura-pura datang, dan dia memang dia ahli mengobati. Dia tabib memang. Dia punya keahlian pengobatan. Dia datang bukan sebagai jenderal perang, tapi datang ke tempat Lionheart. Berani nggak dia ya? Kalau tidak berani, walaupun nyamar itu takut, tapi dia ingat kemanusiaannya. Allah menyuruhnya untuk tetap berbuat baik di saat diperlukan. Sekarang lawan dan rival utamanya sedang sakit, dia datangi dan dia obatinya sampai sembuh. Sampai sembuh. Setelah sembuh baru dia buka identitasnya. Lionheart, tahu enggak kamu siapa saya? Lalu dikatanya, saya tidak tahu, kamu tabib. Lalu dibuka, saya Salahuddin Al-Ayyubi. Selamat bertemu di badan tempur. Selamat bertemu di badan tempur. Beginilah orang-orang yang benar itu selalu berani, walaupun diserang musuh sekalipun. Diserang musuh sekalipun. Akhirnya mereka bertemu kembali di badan pertempuran. Allah berikan kemenangan pada yang selalu menjunjung tinggi kejujuran. Maka orang jujur, orang yang menghargai, orang yang adil selalu dapat kemenangan walaupun belakangan. Jelas? Ketika Baitul Maqdis ditaklukkan oleh Salahuddin, dulu kan didiami oleh orang mana? Orang Kristen, orang Salib. Orang Salib kafir atau bukan? Kafir. Salahuddin benci tidak sama mereka? Benci. Tetapi sekali lagi zalim tidak boleh. Sekali lagi zalim tidak boleh. Dia umumkan tidak dibolehkan membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh rakyat sipil yang tidak angkat senjata, tidak boleh membunuh orang-orang tua, tidak boleh membunuh para pemuka agama. Ada orang lain seperti itu? Ada orang selain Islam seperti itu? Nah, sebelumnya mereka memandikan Baitul Maqdis dengan lautan darah. Lautan darah. Sampai para penyair mereka dan syairnya masih tersimpan rapi sekarang di Vatikan, di Roma itu, bahwa mereka dengan bangga menggambarkan bagaimana kuda-kuda perang mereka berenang di lautan darah di Baitul Maqdis. 800.000 nyawa melayang di tengah kota. Sampai ahli sejarah menyebut tingginya onggokan jenazah lebih tinggi dari bumpungan rumah, atap rumah. Begitu. Pimpinan perang waktu itu memberikan izin 40 malam kepada orang untuk membunuh, memperkosa, merampas dan sebagainya, menjara kaum muslimin. Masuk Salahuddin, lupa dia dengan kejadian itu? Lupa dia? Enggak. Kita aja sudah berapa abad, lebih kurang 10 abad, lebih kurang 8 abad sejak kejadian itu, kita tidak lupa.
Tapi Salahuddin lebih tidak lupa lagi bagaimana nabinya dulu. Siapa nabinya? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk Makkah. Masuk Makkah. Dulu dia keluar diantar pakai karangan bunga. Nabi keluar Makkah dulu diantar oleh orang Quraisy dengan karangan bunga. Selamat jalan Muhammad sayang, gitu. Enggak, diburu-buru, dicari, mau dibunuh, mau dipenjara. Lalu ketika 8 tahun setelahnya Nabi kembali, Nabi benci tak sama orang musyrikin? Benci. Benci tak kepada kaum munafikin? Benci. Benci tak sama kafirin? Benci. Tapi Nabi zalim tak? Nah, maka ketika Nabi balik ke Mekah, kuasai Mekah, tidak ada boleh darah yang tumpah kecuali yang mereka menyerang dengan senjata. Maka Nabi umumkan, man dakhala al-masjidil haram fahuwa amin. Siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Wa man lazima manzilahu amin. Siapa yang tetap tinggal dalam rumahnya aman. Wa man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Baik. Nabi lupa kezaliman orang itu? Nah, kita tidak lupa. Orang zalim sama kita tidak lupa. Tapi kita tidak lupa berbalas zalim tak boleh. Saya? Maka Nabi kumpulkan orang musyrikin. Wajah-wajah itu masih nampak. Saya nampak wajah si Fulan. Ini korbannya si Fulan dulu. Masih ingat Nabi? Nampak wajah si Fulan. Ini yang dulu. Dah, nampak ini dulu yang ngerjakan Isa. Nampak semua itu. Tapi kata Nabi SAW, "Madza tadhunnuni anni fa'ilun bikum?" Menurut kalian apa yang akan saya lakukan pada kalian sekarang ini? Jawaban mereka, akhun karim ibnu akhin karim. Saudara yang mulia, anak saudara yang mulia. Oh, baru paham kalian. Kemarin kalian bilang pemecah belah umat. Kemarin kalian bilang para pemutus silaturahim. Kemudian bilang pengacau, bilang bohong dan sebagainya. Iya, dulu pakai hawa, sekarang pakai fakta. Kemarin pakai hawa, sekarang pakai fakta. Dulu kami berhawa karena takut kalian berkuasai. Tapi ternyata kalau kalian berkuasa, kami leluasa. Jadi kalau Islam berkuasa, semuanya hidup selesai. Makanya orang-orang Quraisy kata Nabi, idhabu fa antum mutlaqa. Pergilah kalian semuanya bebas. Allah, kok bisa dibebaskan? Harusnya dipenjara semua sampai mati. Enggak, antum mutlaqa. Ketika Salahuddin kuasai Baitul Maqdis, apa dia bilang? Kalian tinggal pilih, tetap tinggal di sini bersama kami atau kembali ke negeri asal kalian di Romawi. Kira-kira kebanyakan mereka kembali atau tetap di situ? Memilih lebih tetap di situ, lebih memilih tetap tinggal di negeri Islam. Karena Islam itu jelas? Jadi kita walaupun benci dengan orang yang tidak sepaham, benci dengan orang yang sesat-sesat, tapi kita tidak boleh menzalimi. Ayo kita dengarkan sedikit ya. Qala Sam'ani, siapa Sam'ani itu ya? Imam Abu Sa'ad As-Sam'ani, penulis kitab Al-Ansab dan Al-Mu'jam Al-Istimla. Qala sa'altu Abu Sa'ad Al-Baghdadi. Saya menanyakan kepada Abu Sa'ad Al-Baghdadi. Siapa dia? Ada yang tahu? Enggak juga ya. Kalau tidak salah namanya Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Ali ibn Ahmad ibn Hasan, yang dikenal dengan Ibnul Baghdadi, dikenal dengan Ibnu Al-Baghdadi.
saudari perempuannya Fatimah, terkenal pula dengan Bintul Baghdadi, juga seorang ulama. Nah, an Abi Mansur ibn Syakrawaihi atau Syakruya. Udah mulai gelisah nampaknya. Kalau udah mulai kisah kita selesai aja. Taib. Abu Mansur ibn Syakruya namanya adalah Muhammad ibn Ahmad ibn Syakruya al-Baghdadi. Sebelumnya lahir di Asbahan. Saya tanyakan kepada Ibn Sam'ani mengatakan, saya tanyakan kepada Abu Sa'ad al-Baghdadi tentang Abu Mansur ibn Syakruya atau Syakrawaihi. Faqala, dia jawab, Asy'ariyun. Dia pengikut paham Asy'ari, salah satu aliran yang menyimpang dalam bab akidah. Menyimpang karena apa? Karena tidak mengikuti sunnah. Tidak mengikuti as-sunnah, membatasi Allah dengan batasan-batasan makhluk, yaitu karena takut mentasbih Allah, akhirnya jatuh pada tasbih. Kemudian Asy'ariyun la yusallimu alaina, kalau bertemu tidak ucapkan salam sama kita. Kalau gitu wala nusallimu alaihi, kita pun tak salam pada dia. Walakinnahu kana sahihas sama', tapi riwayatnya sahih. Riwayatnya sahih. Walaupun Imam As-Sam'ani juga menyebutkan bahwa beliau riwayatnya dalam Sunan Abu Dawud tidak sahih, karena dia mendengar sedikit lalu menyalin catatan saudaranya, dihapus nama saudaranya, dia buat namanya. Dia sebenarnya dari sisi ini, tapi di riwayat yang lain itu sahih. Intinya apa? Walaupun kita tidak sepaham, tapi ilmunya tetap diakui. Karena ada sebagian kita, orang tidak sepaham dengan kita, dia sudah doktor, 2 bulan doktornya, tapi dibilang bodoh. Tahu kalian bodoh? Bongak, tahu bongak? Ada dokter bongak? Ada dokter bongak? Nggak ada. Awak aja nak namat sampai SMP dah, susah omong dia kan? Dia sampai ke dokter 2 bulan doktornya, kita bilang bongak. Anda menzaliminya. Tapi kalau dokter salah ada. Makanya salah itu bukan aib. Salah itu bukan aib. Tapi kalau wangak, ayolah. Wangak tak boleh. Tapi kalau dibilang salah, menyalahkan yang salah, penghinaan itu bukan. Ada orang salah lalu dibilang dia salah, ini penghinaan? Enggak. Kalian kalau setor uang ke bank atau setor uang ke bendahara, harusnya bayar 200.000, lalu dihitung karena 199. Pak, salah hitung Bapak. Itu marah kalian? Enggak kan? Ya karena dihitung dengan alat mesinnya keluar 199. Itu mau dimarahin tuh tellernya. Teller kita dibuatnya nanti. Nah, yang salah tetap dibilang salah, itu bukan penghinaan. Tapi yang benar dibilang salah, zalim enggak? Zalim. Yang salah dibenarkan, nah gimana? Yang salah dibilang benar, bukan zalim, penipuan namanya. Namanya penipuan. Yang benar dibilang salah, zalim. Sah, tapi menyalahkan yang salah wajib. Sebagaimana membenarkan yang benar wajib. Maka berikan setiap orang haknya, sekalipun kita membencinya. Jelas? Jelas? Baik. Wa qala Az-Zahabi,
berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah bi tarjamati Haris ibn Utsman Ar-Rahabi Al-Himsi, kana mutqinan sabtan. Ini orang riwayatnya mutqin, siqah, kokoh, lakinnahu mubtadi', tapi dia ahli bid'ah. Hukum asalnya ahli bid'ah tidak diterima riwayatnya, tapi kalau terbukti dia jujur dalam riwayat tetap diterima. Seperti kata Imam Az-Zahabi juga, alaihi bid'atuhu wa lana sidquhu. Bid'ahnya dia yang tanggung, tapi kejujurannya kita yang ambil. Saya kira contoh yang dua ini sudah cukup dengan contoh-contoh sebelumnya. Intinya apa? Apa intinya? Kita wajib berlaku adil sekalipun pada orang yang kita tidak senangi, sekalipun pada orang yang kita benci. Jelas? Pegang itu erat-erat dan selamat beramal dan berbuat. Insya Allah kalian akan naik peringkat. Saya cukupkan sampai di sinilah. Ya, setuju kan? Wih, kalau sudah selesai setuju semua ya. Terima kasih dan mohon maaf. Saya pesankan mudah-mudahan kalian sampai, pergi dan balik lagi. Ya, sampai pergi dan balik lagi dengan keadaan selamat dan taat. Selamat dan taat kepada siapa? Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian orang tua kita, guru-guru kita. Tolong dijaga ya nama baik Islam ini. Jaga nama baik iman kita, jaga nama baik orang tua kita, dan jaga nama baik alma mater kita. Dah, ini Syekh Utsaimin ini harusnya kita buat seminar nanti tentang Syekh Utsaimin. Syekh, banyak kita belum kenal dengan beliau. Mudah-mudahan suatu saat nanti kalian jadi seperti Syekh Ibnu Utsaimin. Masya Allah, beliau benar-benar Allah jadikan teladan di antara teladan umat ini. Oleh itu kita jaga sama-sama sayang ya. Ya. Selamat jalan. Astaudiukumullah hadinakum wa khawatimah a'malikum. Dan mudah-mudahan kembali dengan semangat baru insyaallah taala. Salam kami ya. Salam saya Ustaz Isnin, Ustaz Suroso, Ustaz Jona, Ustaz yang lain-lain lah. Nah, boleh kami kirim salam sama orang tua? Sampaikan salam ya. Mudah-mudahan mereka selamat-selamat dan mereka mendoakan kami juga selamat. Sampai jumpa di akhirat nanti bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.